warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pembuatan sabun. Saya Reza Fulur Rahman sebagai moderator, dan teman saya Febi Rizka, Isna Yunita Putri, Muhammad Jainal Umar, Dela Fauziah, Olive Nurul Khanaya, dan Putri Roma Uya sebagai pemateri. Next. Nah, tujuan dari pembuatan sabun ini yaitu memahami proses dari pembuatan sabun secara sederhana. Waktu dan tempat diadakan pada Senin 23 November 2021 pada 13.20 sampai 15.00 WIB yang diadakan pada rumah masing-masing perhatikan. Nah, sabun adalah agen pembersih yang dibuat melalui reaksi saponifikasi antara basa natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau lemak hewani. Bahan penyusun sabun terdiri atas bahan utama dan bahan pendukung, berupa berbagai jenis minyak nabati berbentuk cair atau lemak hewan berbentuk padat. Bahan pendukung yang umum dipakai dalam proses pembuatan sabun antara lain pewangi, pewarna, natrium klorida, natrium karbonat, dan natrium fosfat. Bahan-bahan pendukung yang ditambahkan ke dalam sabun juga berfungsi untuk mempertinggi kualitas produk sabun, sehingga menarik konsumen. Pembuatan sabun dasar alami atau natural soap base hanya menggunakan minyak dan basa alkali, serta meminimalisir penggunaan bahan-bahan kimia. Sabun merupakan suatu produk yang tersusun atas dua komponen utama, yaitu asam lemak dengan basa kuat alkali yang berfungsi mencuci dan membersihkan lemak atau kotoran. Karakteristik sabun yang dihasilkan dapat ditentukan dari pemilihan jenis lemak yang digunakan dalam pembuatan sabun, karena setiap jenis asam lemak akan memberikan sifat yang berbeda pada sabun. Oleh karena itu, pemilihan jenis minyak atau bahan baku sangatlah penting untuk menghasilkan sabun dengan kualitas yang baik. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu wadah plastik, hand mixer, gelas ukur, bubuk kopi atau kelopak bunga, atau bisa diganti dengan ekoenzim, NaOH, dan air. Cara kerja itu memasukkan Aquades ke dalam wadah, lalu memasukkan NaOH ke dalam wadah tersebut. Secara perlahan diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya memasukkan minyak ke dalam wadah kedua dan memasukkannya ke dalam wadah satu ke wadah dua. Aduk hingga berubah warna. Kemudian masukkan wewangian atau essential oil ke dalam larutan tadi. Kemudian aduk kembali hingga mengental. Dan siap untuk dituangkan ke dalam cetakan. Kemudian dinginkan hingga 2 minggu hingga aman untuk digunakan. Nah, hasil pengamatan akan disampaikan pertama oleh Putri. Kepada Putri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Ini adalah hasil pengamatan yang saya lakukan. Pada minggu pertama, sabun mengeluarkan banyak minyak di permukaan dan tekstur sabun tersebut belum terlalu keras. Lalu pada minggu kedua, sabun tidak mengeluarkan minyak di permukaan dan tekstur sabun sudah keras dan sabun siap digunakan. Nah, pada praktikum kali ini yaitu tentang pembuatan sabun padat dari bahan alami. Sabun merupakan campuran minyak atau lemak nabati, minyak zaitun atau hewani seperti lemak kambing dengan alkali atau basa.
seperti natrium atau kalium hidroksida melalui suatu proses yang disebut dengan saponifikasi. Lemak akan terhidrolisis oleh basa menghasilkan gliserol dan sabun mentah. Sabun alami adalah sabun yang dibuat dari bahan-bahan alam. Sebagai daerah tropis, Indonesia kaya akan bahan alam seperti minyak nabati dan tumbuh-tumbuhan. Kopi sangat banyak manfaatnya untuk kulit, diantaranya eksfoliasi kulit, membersihkan sel kulit mati, mencerahkan kulit, dan lain-lain. Oleh sebab itu, saya menggunakan kopi sebagai campuran dalam pembuatan sabun. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri. Selanjutnya hasil pengamatan serta pembahasan yang saya sendiri akan sampaikan. Nah, pada gambar pertama itu terlihat proses pencetakan sabun. Ukuran cetakan terlalu besar dan sabun yang dicetak pun juga sedikit, sehingga membuatnya menjadi agak sedikit berantakan. Setelah 2 minggu, sabun tersebut siap untuk digunakan. Nah, pada sabun tersebut ada juga sedikit kesalahan yang terjadi karena saya menambahkan tepung beras dan mengaduknya ketika proses pembuatan. Namun mengalami terbentuk gumpalan-gumpalan dari tepung beras tersebut. Nah, sabun merupakan produk yang digunakan sebagai pembersih dengan media air. Sabun yang dibuat merupakan sabun padat yang terbuat dari 125 gram minyak kelapa, 125 gram minyak sawit, air destilasi 65 gram, dan 35 gram larutan kopi, serta 32 gram NaOH. Di sini saya menambahkan sedikit tepung beras agar warna yang dari sabun tersebut terlihat lebih bagus. Nah, bahan-bahan tersebut jika sudah tercampur, sabun pun siap untuk dicetak. Setelah 2-3 hari, sabun dikeluarkan dari cetakan, namun tekstur dari sabun tersebut belum terlalu keras. Kemudian didiamkan selama kurang lebih 2 minggu agar aman digunakan untuk kulit. Ketika pembuatan sabun padat tersebut, terjadi juga yang seperti saya jelaskan tadi, sedikit kesalahan ketika pengadukan tepung beras yang berakibat pada penggumpalan dari tepung beras tersebut. Namun ketika pengaplikasian sabun tersebut aman untuk digunakan. Nah, selanjutnya hasil pengamatan yang akan disampaikan oleh Olive. Kepada Olive dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan mencoba membacakan hasil pengamatan dari sabun yang saya buat. Yang pertama itu adalah adonan sabun destilasi dan juga bubuk kopi. Kedua itu adalah sabun setelah masa curing selama 2 minggu. Sabun sudah mengeras dan aroma kopi kuat. Pembahasannya, sabun padat tersebut terbuat dari minyak kelapa 600 gram, 60 gram, minyak sawit sebanyak 200 gram, air destilasi sebanyak 40 gram, dan NaOH sebanyak 36 gram, dan juga ditambahkan bubuk kopi. Langkah pertama pembuatan sabun padat ini adalah dengan memasukkan NaOH ke dalam air, lalu mengaduknya hingga homogen. Selanjutnya, masukkan larutan NaOH ke dalam air dan ke dalam minyak yang telah digabungkan. Lalu aduk. Langkah dan keinginan. Setelah adonan tercampur rata dalam 2 hari. Setelah 2 hari, proses curing selama 2 hingga 3 minggu. Setelah itu sabun siap untuk digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Olive atas penyampaian materi. Selanjutnya hasil pengamatan serta pembahasan yang akan disampaikan oleh Zainal. Pada Zainal dipersilakan. Selanjutnya adalah hasil pengamatan sabun yang saya buat. Itu pada gambar pertama itu sabun telah selesai dibuat dan didiamkan pada wadah. Kemudian sabun telah didiamkan selama 2 minggu, kemudian dipotong sesuai dengan kebutuhan dan siap untuk digunakan.
Pada sabun yang dibuat terdiri dari campuran NaOH 50 gram, palm oil 100 gram, olive oil 150 gram, coconut oil 100 gram, dan air destilasi 133 gram. Langkah awal pembuatan sabun, melarutkan NaOH ke dalam air, kemudian diaduk hingga tercampur merata, lalu masukkan larutan NaOH ke dalam minyak yang telah digabungkan, dan kemudian diaduk hingga mengental. Setelah itu, masukkan ke dalam cetakan dan diamkan selama 2-3 minggu pada proses curing, kemudian sabun telah siap untuk digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zainal. Selanjutnya itu hasil pengamatan dan pembahasan dari Feby Rizka. Kepada Feby, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, pada gambar yang pertama itu terlihat bahwa setelah adonan sabu dicetak dan dibiarkan mendingin selama 1 minggu pertama, itu menunjukkan sabun masih terlihat lunak dan belum mengeras sempurna. Kemudian selanjutnya pada gambar kedua ini, setelah sabun dibiarkan selama proses curing selama 2-3 minggu, tekstur sabun terlihat lebih padat dan keras sehingga menandakan sabun sudah siap digunakan. Sabun yang saya buat pada praktikum ini terbuat dari bahan dasar minyak kelapa sawit atau palm oil. Minyak sawit merupakan minyak yang mengandung asam palmitat yang cukup tinggi, yaitu sebesar 44,3%. Fungsi dari asam palmitat ini dalam pembuatan sabun adalah untuk kekerasan sabun dan menghasilkan busa yang stabil. Konsumen beranggapan bahwa sabun dengan busa yang melimpah mempunyai kemampuan membersihkan kotoran dengan lebih baik. Penambahan bahan campuran merupakan sebuah modifikasi yang dapat memaksimalkan manfaat dari sabun itu sendiri. Pada praktikum pembuatan sabun ini, digunakan bahan campuran berupa bubuk kopi murni tanpa campuran bahan lain. Bubuk kopi digunakan sebagai bahan campuran karena mengingat manfaat kopi yang dapat digunakan sebagai scrub yang baik bagi tubuh untuk mengangkat sel-sel kulit mati secara lebih maksimal. Dalam proses pembuatannya digunakan minyak kelapa sawit sebanyak 500 gram, NaOH sebanyak 64,7 gram, Aquades 190 gram, dan bubuk kopi sesuai keinginan. Selanjutnya saya mencoba membuat kembali adonan sabun untuk menghasilkan 2 buah layer pada wadah sabun yang lebih besar dengan rincian takarannya palm oil sebanyak 150 gram, NaOH 20,2 gram, dan Aquades sebanyak 150 gram. Kemudian setelah adonan sabun dimasukkan ke dalam cetakan, selanjutnya adalah membiarkan sabun mengering selama 2-3 minggu atau biasa disebut dengan proses curing hingga sabun mengeras secara menyeluruh dan siap digunakan. Hasil akhir sabun menunjukkan bahwa tekstur sabun lumayan keras dan hal ini diduga karena terjadi takaran NaOH yang tidak tepat atau terlalu banyak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Feby. Selanjutnya hasil pengamatan dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Nela. Kepada Nela, dipersilakan. Selanjutnya hasil pengamatan dari saya. Pada gambar pertama yaitu adonan sabun yang merupakan campuran dari soda api, NaOH, Aquades, olive oil, coconut oil, palm oil, ekstrak serai wangi. Kemudian pada gambar kedua merupakan sabun setelah 2 minggu, tampak dalam keadaan padat dan sabun sudah dapat digunakan. Kemudian bahan baku dalam pembuatan sabun yang digunakan pada penelitian ini adalah minyak kelapa, minyak sawit, dan minyak zaitun. Selanjutnya ada NaOH yang merupakan tema dalam proses saponifikasi di mana minyak atau lemak akan dirubah menjadi sabun sehingga NaOH menjadi salah satu bahan terpenting dalam pembuatan sabun padat. Jika pembuatan sabun padat tanpa NaOH, proses kimia sabun tidak akan terjadi. Kemudian NaOH akan terpecah menjadi unsur penyusun yang netral setelah berubah menjadi sabun. Kesempurnaan proses saponifikasi dan kualitas sabun dipengaruhi oleh tinggi rendahnya konsentrasi NaOH. Kemudian minyak kelapa. Minyak kelapa mengandung trigliserida, unsur asam lemak yang sebagian besar terdiri atas asam laurat dan asam myristat. Dengan proporsi yang
lebih kecil dari asam kaprit, kaproid, kaprilat, oleat, palmitat, dan stearat. Kemudian minyak kelapa sawit. Jika menggunakan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku pembuatan sabun, maka harus dicampur dengan bahan lainnya. Sabun yang terbuat dari 100% minyak kelapa sawit akan bersifat keras dan sulit berbusa. Kandungan terbesar pada minyak kelapa sawit yaitu vitamin K dan magnesium. Kemudian minyak zaitun. Beberapa senyawa yang terkandung dalam minyak zaitun secara alami tokoferol dan pigmen. Minyak zaitun juga mengandung trigliserol yang sebagian besar diantaranya berupa asam lemak oleat yang mencapai 55-83% dari total asam lemak dalam minyak zaitun. Minyak zaitun yang memiliki kualitas tinggi akan berwarna kuning. Sabun yang terbuat dari minyak zaitun memiliki sifat yang lembut bagi kulit. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Nela. Selanjutnya sepengamatan dari Isna, kepada Isna dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan hasil pengamatan saya dalam pembuatan sabun. Berikut gambar yang pertama itu merupakan adonan sabun campuran dari minyak kelapa, minyak sawit NaOH, Aquades, dan juga bubuk kopi yang telah dimasukkan ke dalam wadah. Nah, selanjutnya setelah proses kuring selama 2 minggu, tekstur sabun mulai padat dan mengeras, dan sabun pun siap digunakan. Pembahasannya, bahan baku dalam pembuatan sabun yang saya lakukan itu adalah minyak kelapa, minyak sawit, dan minyak zaitun. NaOH juga merupakan bahan utama dalam proses saponifikasi, di mana minyak atau lemak nanti akan dirubah menjadi sabun. Sehingga NaOH menjadi salah satu bahan terpenting dalam pembuatan sabun padat. Nah, dalam prosesnya pembuatan sabun, NaOH dituangkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk menggunakan hand blender hingga terbentuk trace. Nah, trace adalah kondisi di mana massa sabun telah terbentuk yang ditandai dengan massa sabun mengental. Lalu setelah mengental ditambahkan bubuk kopi dan dihomogenkan kembali menggunakan hand blender tersebut. Massa sabun yang telah terbentuk dituang ke dalam cetakan dan didiamkan selama masa kuring yaitu 2 minggu hingga sabun siap digunakan. Nah, adapun hasil pengamatan bentuk sabun pada hari pertama yaitu tekstur sabun masih berbentuk lunak atau kurang padat. Hal ini dikarenakan reaksi saponifikasi belum terjadi secara keseluruhan sehingga basa alkali belum bereaksi dengan asam lemak secara sempurna. Namun pada hari ke-14 itu sudah mengalami perubahan bentuk, yaitu padat, dan sabun sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami simpulkan dalam proses pembuatan sabun ini, yaitu sabun merupakan campuran dari senyawa natrium dengan asam lemak yang digunakan sebagai bahan pembersih tubuh berbentuk padat, busa, dengan atau tanpa zat tambahan lain, serta tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Sabun dibuat dengan 2 cara, yaitu ada proses saponifikasi dan proses netralisasi minyak. Proses saponifikasi minyak akan diperoleh produk sampingan, yaitu gliserol, sedangkan proses netralisasi tidak akan memperoleh gliserol. Proses saponifikasi terjadi karena reaksi antara trigliserida dengan alkali, sedangkan proses netralisasi terjadi karena reaksi asam lemak bebas dengan alkali. Adapun proses pembuatan sabun padat secara umum sederhana, setelah semua bahan dicampur, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan, lalu didiamkan selama 2-3 minggu, atau itu proses kuring, untuk menghasilkan sabun yang padat sempurna agar siap digunakan. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Isna dengan berakhirnya materi tentang pembuatan sabun ini, maka berakhir pula presentasi dan diskusi kita hari ini. Saya sebagai moderator, jika ada kesalahan dan kejanggalan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.